Oke, Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam, Bu Ikti. Gimana kabarnya hari ini Bu Wiwit? Alhamdulillah sehat, Bu Ikti. Bu Ikti gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Wiwit. Ya. Begini Bu Wiwit, jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Wiwit. Nah, Oke. pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian kemudian juga bagaimana Ibu Buit memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach tersebut. Kemudian coach tersebut juga bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dan jangan lupa Buit juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Wiwit adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Ya. Baik, Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu selanjutnya adalah kompetensi mana sih yang ingin Bu Wiwit kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi atau pada kegiatan coaching kali ini? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, selanjutnya indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Wiwit dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya ingin capai yaitu coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan juga mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, Bu Wiwit. Nah, demikian dulu untuk praobservasi kita kali ini ya, Bu Wiwit ya. Ya. Selanjutnya, silakan Bu Wiwit melakukan coaching terhadap coachnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Wiwit. Oke, Assalamualaikum Bu Aan. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Wiwit. Sehat ya Bu Aan ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Wiwit, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Aan. Oke, tadi Bu Aan bilang kayaknya ada yang mau diceritain ya. Kira-kira mau cerita tentang apa nih Bu Aan? Betul nih, Bu Wiwit. Saya mau cerita. Saya kan tahun ini jadi wali kelas kelas 1. Siswa kelas 1 sekarang itu hampir 90% anak-anaknya belum bisa baca dan tulis, Bu. Eh, Berbeda sekali dengan anak kelas 1 tahun yang lalu yang saya pegang juga, tapi tahun yang lalu itu yang tidak bisa baca tulis hanya 20%. Jadi dari jumlah anak 37 itu hanya 2 anak yang bisa baca, Bu Wit. Oke, oke, oke. Jadi Bu Aan tahun ini masih memegang kelas 1 ya Bu Aan ya. Hanya mungkin berbeda kondisi dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 90%-nya sudah bisa membaca, tapi tahun ini kebalikannya ya Bu Aan ya. Hanya apa namanya 20% ya mungkin yang sudah bisa membaca ya, atau mungkin hanya sekitar 2 orang dari sekitar 37 anak ya yang
yang bisa membaca di tahun ini gitu ya Bu An ya. Iya, betul Bu Wiwit. Jadi berbeda sekali anak kelas satu yang tahun lalu dan yang sekarang, Bu. Oke. Kira-kira Bu An ingin mendapatkan apa nih dari tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya ingin setelah saya bercerita kepada Bu Wiwit ini, ingin anak-anak itu segera bisa baca tulis dengan lancar, Bu. Karena ini sebagai sangat berpengaruh sekali dengan kegiatan belajar mengajar, di mana siswa harus memahami materi yang akan saya sampaikan. Tetapi anak-anak masih harus belajar baca dan tulis. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi Bu An ingin anak-anak ini bisa lancar membaca menulis dalam waktu yang mungkin lebih singkat ya. Karena terkait memang dengan pembelajaran setiap hari gitu ya Bu An ya. Sekiranya memang tidak bisa mengikuti, tidak bisa membaca menulis, memang sedikit kesulitan seperti itu ya Bu An ya. Betul sekali, Bu Eh, Wiwit. Karena jika anak-anak belum bisa baca tulis, bagaimana saya memberikan materi dan evaluasi pembelajaran kepada betul, betul, anak-anak? betul. Begitu, Bu. Kemudian menurut pengamatan Bu Aan nih, untuk bisa membuat anak-anak itu bisa membaca, menulis, dan berhitung dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama itu bagaimana caranya? Menurut saya, pengalaman tahun lalu, saya itu membimbing anak-anak yang belum bisa baca di luar jam KBM, Bu. Jadi setiap hari, anak-anak yang belum bisa baca tulis itu belum dibolehkan pulang dulu. Mereka diberikan tambahan belajar atau bisa kita sebut tuh bimbingan belajar di luar jam KBM. Jadi sejauh ini Bu Aan sudah menerapkan kegiatan bimbingan di luar jam KBM ya, setelah selesai Betul, Bu. pembelajarannya. Seperti itu ya Bu Aan ya. Oke, jika bisa dinilai nih Bu Aan dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira ada di posisi berapa kondisi Bu Aan dan anak-anak Bu Aan kelas 1 saat ini? Kalau melihat situasi dan keadaannya, saya sepertinya masih berada di posisi 5, Bu Wid. Kira-kira Bu Aan ingin anak-anak berada di posisi keberapa nih? Supaya ada perbaikan nih dari posisi 5 inginnya ke posisi berapa kira-kira? Saya sih inginnya mencapai angka 8, Bu, untuk adanya peningkatan dalam hal baca tulis di kelas 1 ini, Bu. Oke, di posisi 8 dari 5 Bu Aan berharap anak-anak bisa naik ke posisi ke-8. Tentunya Iya, tidak semulus yang seperti yang dibayangkan ya. Pasti akan ada hambatan-hambatan yang akan Bu Aan alami seperti itu ya. Nah, kira-kira apa saja hambatan yang selama ini Bu Aan alami untuk bisa membuat anak-anak itu lebih lancar membaca, menulis, berhitung? nah ini dia, Bu Wiwit. Ada 2 hambatan yang saya alami. Pertama, kadang anak-anak itu tidak mau dibimbing setelah pulang sekolah karena mereka melihat teman-temannya yang sudah bisa baca itu pulang terlebih dahulu. Dan yang kedua, itu kurangnya dukungan dari orang tua untuk membimbing anak-anaknya belajar baca tulis di rumah. Seperti itu, Bu Wit. Oke, berarti anak-anaknya merasa iri dengan rekan-rekan yang lainnya ya, sudah pulang duluan, tapi mereka harus tinggal sebentar untuk ada tambahan belajar seperti itu ya, Bu Aan ya. Iya, Oke, betul, Bu Wiwit. kemudian juga dukungan dari orang tua juga ya dirasa masih kurang ya, menurut Bu Aan terhadap keberhasilan anak-anak dalam membaca, menulis, dan berhitung. Oke, baik. Jadi ada 2 hal yang memang menjadi hambatan untuk Ibu melakukan hal ini ya Bu ya. Kemudian apa yang bisa Bu Aan lakukan untuk mencapai hal anak-anak bisa membaca, menulis, berhitung dengan lancar Bu Aan?
Saya berencana membuat bimbingan belajar baca tulis setelah jam pelajaran, Bu. Dan itu diikuti oleh semua siswa kelas satu. Jadi sehingga anak-anak itu tidak merasa pulangnya ditinggal oleh temannya. Karena untuk siswa yang sudah bisa baca itu nanti akan saya jadikan tutor sebaya. Sekalian mereka juga bisa bantu saya untuk lebih meringankan saat bimbingan belajar itu. Yang kedua, saya ingin berkolaborasi dengan orang tua murid terkait ini, meminta kerjasama untuk bisa membimbing belajar baca tulis di rumah. Jadi orang tua tidak hanya mengharapkan anak-anak itu bisa baca hanya dibimbing di sekolah, tetapi di rumah pun harus ada bimbingan dari orang tua. Seperti itu, Bu Wit. Oke, baik. Jadi Ibu ingin melakukan dua hal ya, Bu ya. Yang pertama akan melakukan bimbingan setelah jam KBM selesai, tapi untuk semua anak ya, Bu ya. Jadi akan menjadikan tutor sebaya bagi rekan sejawatnya, bagi yang belum lancar membaca, menulis, dan berhitung, supaya tidak ada kecemburuan waktu. Seperti itu ya, Bu An ya. Kemudian juga yang kedua ingin berkolaborasi dengan orang tua murid supaya mereka mampu membimbing anak-anak mereka di rumah dalam kegiatan membaca, menulis, dan berhitung supaya lebih lancar lagi. Seperti itu ya, Bu An ya, yang bisa saya tangkap dari Betul sekali, Bu pembicaraan. Wiwit. Oke, berarti setelah kita tadi Bu An menyampaikan rencananya seperti apa, kemudian permasalahannya seperti apa, perasaan Bu An sekarang bagaimana setelah melakukan percakapan dengan saya saat ini? Alhamdulillah, setelah saya sudah bercerita kepada Bu Wiwit dan saya mendapatkan solusinya sendiri, saya bisa ada gambaran gitu, Bu. Jadi bisa melaksanakan rencana saya secepatnya begitu, Bu. Oke, kira-kira Mudah-mudahan kapan ya? dengan Gimana? Semoga ya, dengan Bu, pembicaraan ini, ya dengan semoga dengan saya pembicaraan melaksanakan rencana saya ini, masalah saya bisa teratasi seperti itu. iya, oke. Kira-kira dua hal tadi yang Bu Aan sampaikan ya, mau berkolaborasi Mm. dengan orang tua murid, kemudian mau menjadikan tutor sebaya. Kira-kira kapan tuh bisa dilakukan Bu Aan? Secepatnya, Bu, saya inginnya besok itu sudah dimulai. Besok ya Bu Aan ya, dimulai rencananya ya. Oke. Insya Allah. Sekarang Bu Aan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Aan hadapi. Kemudian kira-kira kapan ya saya bisa menindaklanjuti kembali percakapan kita hari ini, Bu Aan? Karena memang di sini anak saya banyak yang belum bisa baca tulis, saya butuh waktu agak lama ya, Bu ya. 2 bulan, insya Allah saya akan berusaha dalam waktu itu sudah ada peningkatan sehingga anak Dua bisa bulan baca dari dan setelah kita tulis. melaksanakan Iya. percakapan ini. Oke, oke. Baik, Bu Aan. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan eh, selain hal Eh, tersebut, Bu Aan? Cukup sepertinya Bu Wit. Saya tinggal melaksanakan Cukup. langkah-langkah yang akan saya lakukan itu saja, Bu. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah Bu An rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian Bu An ya, anak-anak bisa lebih lancar lagi membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan waktu yang diharapkan oleh Bu An. Seperti itu ya Bu An. Amin. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya hanya berharap semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf sekiranya saya kurang bisa membantu Bu Aan dalam menyelesaikan permasalahan, tapi setidaknya Bu Aan sudah menemukan sendiri solusi dan juga berkomitmen pada diri sendiri untuk bisa melaksanakan rencana tadi. Begitu ya Bu Aan ya? Iya, terima kasih Bu Oke. Wiwi sudah mau Sama-sama mendengarkan Bu cerita saya. Aan. Ya, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum Bu Wiwit.
Waalaikumsalam, Bu Fikri. Alhamdulillah ya, Bu Wiwit sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Aan ya tadi ya. Ya, betul, Ibu. Nah, Alhamdulillah. sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih terkait pasca observasi ya Bu Wiwit ya. Baik, baik, Bu Fikri. Jadi yang pertama, apa sih yang sudah Bu Wiwit lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya. Oke. Nah, menurut saya sebagai observer proses coaching yang tadi dilaksanakan oleh Bu Wiwit dan Bu Aan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan juga Bu Wiwit tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Aan sehingga Bu Aan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, ada nggak sih kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Wiwit dan Bu Aan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana caranya lebih memahami lagi proses alur Tirta ya Bu, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching kepada rekan sejawat dengan lebih baik lagi. Oke, baik Bu Wiwit. Semoga ke depannya Bu Wiwit bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang saya lakukan hari ini. Semoga bermanfaat ya, baik untuk saya pribadi ataupun untuk Bu Wiwit. Terima kasih ya Bu Wiwit. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ikfi. Waalaikumsalam, Bu Aan. Gimana kabarnya nih Bu Ikfi? Alhamdulillah, kabar baik. Bu Aan, gimana kabarnya, Bu Aan? Alhamdulillah, baik juga Bu. Baik nih Bu Ikfi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee tersebut, merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini, Bu? Oke, baik Bu Aan. Jadi, kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, ingin diobservasi, Bu?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu diantaranya adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari masalahnya. Saya ingin dia bisa menemukan langkah-langkah yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu Ikfi. Demikian dulu untuk praobservasinya kali ini. Silahkan Bu Ikfi melakukan coaching terhadap Koci. Semoga diberi kemudahan ya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu Aan. Oke, Assalamualaikum, Bu Wiwit. Waalaikumsalam, Bu Ivi. Bagaimana kabarnya, Bu Wiwit, hari ini? Alhamdulillah, sehat. Bu Ivi gimana nih? Alhamdulillah, sehat juga. Iya nih, Bu Wiwit. Ya, Bu. Bu Wiwit, kayaknya saya dapat pesan tadi kalau Bu Wiwit pengen sedikit ngobrol sama saya. Nah, kira-kira ada masalah apa sih? Atau ada yang mau Bu Wit ceritakan gitu sama saya? Kira-kira apa ya Bu Wit ya? Ya, oke. Punten ya Bu Ivi ya, saya mengganggu. Saya datang ke sini ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Kebetulan saya 2 tahun ke belakang ini diamanahkan untuk mengampu kelas rendah. Kelas rendah pertama yang saya ampu adalah kelas 3, di mana mereka dari segi apa namanya kesiapan belajarnya juga sudah lumayan bagus gitu ya. Jadi tidak butuh waktu lama bagi saya untuk bisa beradaptasi dengan mereka. Begitu juga sebaliknya, mereka juga tidak begitu lama untuk beradaptasi dengan pembelajaran yang saya berikan. Namun di tahun kedua ini kebetulan saya diamanahkan untuk mengampu kelas 2, kelas yang lebih rendah dari kelas sebelumnya. Ya notabene-nya kelas 2 ini adalah dari segi kemampuannya, kemudian kesiapan belajar, gaya belajar dan lain sebagainya itu kan jauh ya berbeda dengan kelas yang sebelumnya saya ampu. Ada beberapa hal yang memang terutama dari segi emosi ya yang mungkin saya harus bisa memanagenya lebih baik sekarang dibandingkan dengan sebelumnya gitu Bu Ivi. Juga masalah saya yang kedua, masalah saya yang saya hadapi sekarang di kelas 2 ini. Mereka itu anak-anaknya sangat aktif. Aktif dalam arti kata di sini kurang tertib dalam belajar. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bahwa 50% dari anak-anak saya di kelas 2 ini ternyata memang belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. Gitu ya. Sehingga tujuan pembelajaran yang memang terkadang tidak tercapai gitu. Jadi tujuan pembelajaran saya yang ingin saya harapkan hari ini bisa terwujud, bisa tercapai karena memang keterbatasan mereka dalam memahami, dalam calistung. Jadi ya terkadang apa ya tidak terpenuhi di hari itu. Begitu Bu Ivi. Oke, berarti dari cerita Bu Wit tadi berarti ada dua permasalahan yang Betul. Bu Wiwit alami saat ini. Yang pertama itu Betul. kan katanya sekarang ini Bu Wit mengajar kelas 2 gitu ya. Tapi anak-anak yang sekarang ini lebih aktif sehingga menjadi kurang tertib dalam belajar. Ya. Dan masalah berikutnya adalah 50% dari jumlah siswanya ini belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. Ya, Nah, betul. kalau begitu, apa sih tujuan yang diharapkan oleh Bu Wiwit dari pembicaraan kita hari ini? Baik, sebenarnya tujuan dari saya menemui Bu Ivi ini, saya ingin menemukan cara, solusi, ataupun strategi bagaimana caranya supaya murid saya ini bisa lebih tertib, bisa lebih konsentrasi lagi dalam belajar ya. Kemudian juga mereka lebih lancar membaca, menulis, dan berhitung. Jadi
minimal jika mereka tertib kemudian konsentrasi dalam belajar, pada saat saya memberikan pertanyaan, itu mereka bisa menjawabnya meskipun hanya secara lisan seperti itu ya, Bu. Jadi tidak secara tertulis, minimal secara lisan mereka bisa menjawab gitu dengan mereka memahami apa yang saya sampaikan. Begitu, Bu. Jadi itu ya sebenarnya yang ingin Bu Wiwit eh, apa yang ingin Bu Wiwit dapatkan. Nah, kemudian untuk dapat mencapai tujuan yang Bu Wiwit inginkan tadi, eh, Ibu dapat menemukan cara ataupun solusi juga strategi yang digunakan. Nah, terkait dengan bagaimana agar murid bisa jadi lebih tertib saat pembelajaran di kelas itu ya, Bu ya. Nah, kemudian menurut Ibu apa sih yang menjadi kendalanya gitu ya, Bu ya? Kendala yang mungkin sejauh ini saya hadapi adalah yang pertama mungkin dari lingkungan murid sendiri ya Bu, dari keluarga maupun dari masyarakat. Dari lingkungan keluarga mungkin saya sedikit banyak tahu kondisi masyarakat dan keluarga murid saya yang memang kurang peduli terhadap pendidikan agama dan budi pekerti gitu ya. Perilakunya juga sama gitu. Kemudian juga dari segi kerjasama dengan orang tua murid, karena mereka memang kebanyakan orang tua muridnya itu berpendidikan rendah ataupun kurang seperti itu, sehingga untuk membimbing anaknya sendiri di rumah saja mungkin merasa kesulitan gitu ya Bu ya. Adapun wali murid yang memang merasa pendidikannya lebih tinggi, mereka terhalang oleh waktu bekerja gitu. Jadi mereka lebih sibuk di luar sehingga untuk membimbing anaknya belajar di rumah itu memang minim waktunya. Oke, jadi yang menjadi kendala adalah latar belakang lingkungan murid ya Bu ya, baik dari keluarga ataupun masyarakatnya yang Betul, kurang peduli terhadap terdidiknya akhlak dan budi pekerti anak tersebut, betul, serta betul, kurangnya kerjasama wali murid untuk dapat membimbing anaknya belajar di rumah ya Bu ya. betul Ibu. Jadi harapannya seperti apa sih yang Bu Wiwit inginkan? Yang pastinya harapan saya terhadap murid saya mereka bisa lebih tertib, lebih konsentrasi dalam belajar, kemudian juga lebih lancar dalam membaca, menulis dan berhitung sehingga apa yang saya sampaikan, materi yang saya berikan, jika saya memberikan pertanyaan kepada mereka, mereka bisa menjawabnya meskipun hanya dengan secara lisan, gitu Bu. Oke, kalau diukur dengan menggunakan skala, dari skala 1 sampai 10 saat ini, kira-kira Bu Wiwit sudah berada di level berapa ya Bu ya? Kalau untuk kondisi saya dan murid saya saat ini mungkin sekitar di angka 6 ya Bu Ikti. Kenapa di angka 6? Karena memang sebenarnya saya sudah semaksimal mungkin untuk bisa membuat mereka lebih tertib, kemudian lebih konsentrasi dalam belajar, juga lebih lancar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Namun berjalannya 2 bulan ke belakang ini, Juli Agustus, saya melihatnya prosentasenya di sekitar 20-30% dari yang saya harapkan baru terwujud. Gitu. Oke, baru sekitar 20-30%. Nah, Betul. jadi apa yang menurut Bu Wiwit bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Untuk peningkatannya mungkin dari level 6 ini saya tidak muluk-muluk. Saya ingin anak saya mungkin hanya ada di posisi 8. Menurut saya angka 8 itu sudah cukup untuk saya anak bisa tertib, anak bisa lancar membaca ya Bu ya. Hal yang saya lakukan mungkin sejauh ini saya berusaha memotivasi, mengingatkan, memberikan apa namanya bimbingan, terutama terkait dengan tertibnya dalam belajar itu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Kemudian saya juga membuat pengelompokan mereka berdasarkan kesiapan belajarnya. Selain itu juga saya mengadakan bimbingan calistung di luar jam KBM
dengan berkoordinasi dulu dengan orang tua murid karena memang terkait dengan jam kepulangan sekolah mereka yang sedikit terlambat seperti itu, Bu. Oke, dari beberapa rencana yang sudah tadi Bu Wit sebutkan, kira-kira rencana mana sih yang bisa Bu Wiwit lakukan dalam waktu dekat ini? Sebenarnya yang tadi rencana sudah saya sampaikan memang sudah saya lakukan di awal tahun ajaran ya, Ibu, ya. Terkait dengan pembuatan keyakinan kelas, kemudian juga terkait dengan bimbingan membaca tulis hitung gitu kan. Eh, Sehingga terutama untuk keyakinan kelas, saya berusaha untuk membimbing mereka melafalkannya setiap hari di awal dan akhir pembelajaran. Dengan harapan bahwa dengan melafalkannya setiap hari, lambat laun akan terpatri di dalam hati mereka, kemudian mereka bisa melaksanakan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, begitu, Bu. Oke, jadi Bu Wiwit akan melakukan bimbingan salistung di luar jam KBM dan mengaplikasikan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Betul, betul, Ibu. Kemudian kapan sih hal itu akan dilakukan? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Ibu, bahwa saya sudah melakukan ini dari awal gitu ya. Tapi sejauh ini memang progres yang saya lihat, yang saya rasakan itu memang baru sekitar 20 sampai 30%, itu sesuai dengan harapan saya. Begitu, Bu. Oke, kalau begitu, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Wiwit dalam menjaga komitmen tersebut? eh, yang bisa menjaga komitmen atas rencana saya ya mungkin diri saya sendiri ya, Bu. Itu ya juga murid saya. Saya akan berusaha untuk tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan, memotivasi mereka, melafalkannya secara bersama-sama keyakinan kelas gitu ya. Kemudian juga memberikan bimbingan calistung supaya mereka bisa lebih baik dalam membaca dan berhitung. Dan mungkin juga terkait dengan bimbingan di luar jam KBM ini, saya memintakan guru saya, sejawat saya, untuk bisa memonitoring ataupun mensupervisi kegiatan yang saya lakukan supaya mereka bisa memberikan refleksi terhadap saya sampai sejauh mana murid-murid saya ada peningkatan dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Begitu, Bu. Oke, tadi kan Bu Wiwit sudah bercerita tentang masalah yang dihadapi Bu Wiwit, kemudian Bu Wiwit juga sudah menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang Ibu alami. Sekarang saya ingin bertanya, perasaan Bu Wiwit saat ini seperti apa sih, Bu? Alhamdulillah, perasaan saya saat ini setelah saya bercerita dengan Bu Ikti sangat lega, Bu. Terima kasih Bu Ikti sudah mau mendengarkan cerita saya, luapan isi hati saya yang mungkin selama ini hanya saya rasakan sendiri ya, Bu ya. Mudah-mudahan saya hanya ingin berusaha menjalankan rencana yang sudah saya susun 1 tahun ke depan untuk anak murid saya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan, insya Allah. Amin. Nah, Amin. jadi kalau kita bisa tarik kesimpulannya, kira-kira apa sih kesimpulan yang didapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu Wit? Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil mungkin rencana yang sudah saya susun untuk murid-murid saya, insya Allah untuk 1 tahun ke depan ini, antara lain saya akan terus membimbing mereka melafalkan di awal dan di akhir pembelajaran keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati terkait dengan mereka lebih tertib dalam belajar, kemudian juga melaksanakan bimbingan calistung di luar jam KBM untuk membantu mereka lebih lancar lagi dalam membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga minimal sebelum mereka naik ke kelas selanjutnya, mereka sudah lebih lancar, sudah lebih baik dari saat ini. Demikian, Ibu. Oke, kalau begitu Bu Wit sudah menceritakan masalahnya, sudah menemukan solusinya, sudah menentukan ya langkah-langkah apa yang sekiranya akan Bu Wit ambil. Semoga eh,
obrolan kita hari ini, pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat dan apa yang Bu Wiwit tujukan dapat tercapai ya Bu Wit ya. Amin, Saya amin. sendiri mohon maaf apabila saya tidak bisa memberikan solusi yang baik dari masalah Bu Wiwit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu Ivi. Assalamualaikum Bu Ikfi. Ya, waalaikumsalam Bu Aan. Alhamdulillah ya Bu, sudah melakukan coaching dengan Bu Wiwit. Iya, Bu Aan, alhamdulillah sudah selesai Ya, coachingnya dengan Bu Wiwit. baik Bu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bu Ikfi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Wit tadi, saya melakukan kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta, dimulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan masalah dan dapat menuntun coach untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dialaminya. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Ikfi dan Bu Wiwit sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan Bu Ikfi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Wiwit ya, sehingga Bu Wiwit bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan secara prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, Bu. Sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Baik Bu, jadi eh, semoga ke depannya harapan saya itu saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dengan kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga nanti saya itu bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, Bu. Semoga ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, Bu Ikfi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Aan. Waalaikumsalam, Bu Wiwit. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Bu Wiwit, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Aan, hari ini kita ada agenda untuk coaching ya, Bu Aan ya. Mm. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa atau saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Bu Aan. Yang pertama saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching ini coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ataupun belum. Kemudian juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Apakah si coachee-nya itu nanti akan merespon ataukah menanggapi pertanyaan dari Bu Aan nanti. Kemudian jangan Baik. lupa juga nih
untuk menyesuaikannya dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bu Aan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan di dalam coaching kali ini, Bu Aan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah. Selanjutnya indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari masalahnya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, Bu Aan, mungkin cukup sekian untuk pra-observasi kita kali ini. Silakan untuk selanjutnya Bu Aan melaksanakan coaching terhadap coachee yang sudah Bu Aan persiapkan. Selamat Baik, bercoaching, Bu Aan. ya, terima kasih Bu Wiwit. Assalamualaikum Bu Ikfi. Bu Waan. Aan, maaf. Ya, gimana kabarnya nih Bu Ikfi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Aan. Bu Aan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu Ikfi, eh, apa nih tema yang akan kita bicarakan kali ini ya Bu Ikfi? Begini Bu, saya hari ini ingin sedikit bercerita tentang apa ya? eh, Tentang permasalahan gitu Bu, permasalahan yang saya alami di dalam kelas saya yang saat ini saya ajar gitu Bu. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari akhir percakapan kita kali ini Bu Ikfi? Setelah saya bercerita ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oke, situasinya sekarang seperti apa untuk saat ini Bu Ikfi? Jadi situasi saat ini tuh gimana ya Bu An ya? Di kelas itu, di kelas saya kan sekarang mengajar di kelas 6 ya Bu ya. Jadi anak-anak perempuan di kelas saya itu mainnya tuh nggak bareng-bareng. Maksudnya walaupun nggak bareng itu eh, ya berkelompok gitu Bu. Mereka itu jadi kalau udah main sama yang itu aja gitu tuh nggak mau sama semuanya main, sama siapapun main. Jadi mereka itu bermainnya secara berkelompok, istilahnya mah kayak geng-gengan gitu tuh, Buaan. Jadi anak perempuan di kelas Bu Ikfi ini mainnya itu nggak bersama-sama dengan yang lain ya Bu ya. Jadi mereka bermain itu Iya, secara berkelompok. Nah, iya apa betul yang sekali. menyebabkan hal itu? Jadi awalnya sih gimana ya? Kayaknya dari yang saya dengar ceritanya gitu ya, Bu An ya. Dari Mm-mm. waktu mereka duduk di kelas 5, jadi mereka itu mainnya sudah berkelompok itu, Bu An. Mm-mm. Awalnya ada anak baru katanya sih ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa narasumber. Kan saya juga sudah mencari gitu tuh ya info-info kepada yang bersangkutan gitu. Jadi saya itu katanya sih dapat cerita waktu di kelas 5 ceritanya ada anak baru pindahan. Nah, Mm-mm. kebetulan anak barunya ini memang pinter, Bu. Emang pinter anaknya pinter. Jadi si anak baru ini bisa mengambil posisi ranking 1 gitu tuh, Bu. Kemudian anak baru Mm-mm. ini mengambil posisi ranking 1 yang awalnya ranking 1 itu dipegang oleh satu anak dari kelas 1 sampai kelas 4 Mm-mm. itu ranking satunya dipegang oleh satu anak ini gitu ya, Bu ya. Nah, ketika
posisi ranking satunya berpindah dan anak yang tadinya ranking satu ini nilainya menurun gitu Bu. Menurunnya bukan ke ranking 2 kalau nggak salah. Jadi ketiga apa kelima gitu kalau nggak salah tuh ceritanya. Nah, otomatis si anak yang nilainya turun ini sama orang tuanya juga bertanya-tanya gitu kan. Kenapa nilainya bisa turun dan di bagian mana gitu kan. Sebenarnya sih nanyanya bukan karena nggak terima, tapi karena pengen memperbaiki gitu ya Bu ya. Jadi kan setelah tahu kesalahannya, kekurangannya di mana, dia ingin memperbaiki gitu. Tapi ternyata katanya yang didapatkan jawabannya itu bukan jawaban yang diharapkan, bukannya dijelaskan bagaimana bisa seperti itu, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya, malah ya udah nilainya turun aja gitu, cuma dapat jawaban seperti itu, otomatis kan belum puas ya Bu ya. Nah ditambah lagi katanya sih emang kan tadinya deket nih si anak baru sama yang ranking satu ini nih, mereka deket sempet deket tapi entah kenapa mereka tiba-tiba jadi pecah gitu ya Bu ya. Mungkin ada kompor-kompornya juga, terus katanya juga gurunya lebih sayang sama anak baru ini. Ya sebenarnya semua guru itu pasti senang sama anak yang pinter itu ya Bu ya. Sebenarnya bukan mungkin maksudnya mah bukan pilih kasih gitu ya, tapi kan namanya anak-anak, mereka menyimpulkan sendiri gitu Bu. Mereka menyimpulkan, oh katanya ini mah Pak ini mah pilih kasih lah gitu. Kan namanya anak-anak dia belum bisa berpikir dengan logis mungkin ya, berpikir dengan rasional. Jadi mereka menyimpulkan sendiri, oh gurunya pilih kasih lebih sayang sama anak yang baru. Ditambah lagi ketika bertanya kenapa nilainya turun, malah jawabannya seperti itu. Jadi seolah-olah semakin menguatkan gitu. Kenapa gitu tuh? Ada apa gitu. Sampai akhirnya keadaan tersebut ke bawah nih ke kelas 6 sekarang. Jadi sekarang di kelas 6 itu mereka tuh kebagi dua, nggak bisa kompak. Ada aja hal yang diributin, lagi olahraga, misalnya lagi PJOK, kena bola sedikit, sama karena yang ngenain bolanya itu yang bukan dari gengnya, ribut, nggak terima gitu. Kemudian kalau ada pembagian kelompok, pengennya kelompoknya sama itu-itu aja. Padahal udah saya bagi rata nih kadang kelompoknya. Saya acak, tapi saya tinggal ke kantor aja ngambil minum sebentar. Nanti mereka udah misah lagi tuh. Udah kembali ke kelompok asalnya. Begitu terus sampai saat ini. Gitu Bu Aan jadi ceritanya. Jadi keadaan tersebut itu dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian begitu ya Bu. Jadi imbasnya sampai kelas 6 ini sekarang mereka tetap terbagi dua menjadi dua kelompok. Jadi tidak ada kekompakan. Lalu keadaan anak seperti apa sebetulnya yang diinginkan Bu Ikfi untuk saat ini? Jadi saya pengen itu mereka itu nggak berkelompok lagi gitu Bu Aan. Saya pengen mereka berdamai, mereka kompak jadi satu, jangan sampai terpecah belah seperti keadaan sekarang ini gitu Bu. Baik Bu Ikfi. Kalau dari skala angka 1 sampai 10 nih, di skala berapa Bu Ikfi berada pada usaha untuk untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Saya rasa saat ini saya sudah berada di level 7 ya Bu Aan. Ya, kenapa sudah di level 7? Karena memang dari awal saya sudah berusaha menyatukan mereka kembali. Saya pernah menggunakan teknik mindfulness, yang teknik stop. Saya juga berusaha membaurkan mereka. Hampir semua cara sudah saya coba gitu ya Bu ya untuk mendamaikan mereka kembali gitu Bu. Pokoknya mah saya berusaha sebisa saya semampu saya untuk menyatukan mereka kembali agar mereka kembali kompak gitu Bu Aan. Oke Bu, sudah ada di level 7 ya. Apa rencana Bu Ikfi untuk membuat anak-anak itu bisa berbaur dan kompak lagi dengan semua anak perempuan di kelasnya, Bu? Jadi saya tuh sempat terfikirkan gitu ya Bu ya. Saya pengen ngadain kegiatan kayak team building gitu tuh Bu. Jadi bikin sebuah kegiatan
seperti team building agar bisa membangun kekompakan antar siswa di kelas. Jadi di mana pada Mm, kegiatan tersebut nanti ada games-games yang mm, mengharuskan mereka itu menjadi satu, dan mereka harus kompak karena kan dalam games atau permainan itu kan tujuannya ingin memenangkan. Nah, ketika ingin mm, memenangkan sebuah permainan, ya otomatis mm, di dalam anggota kelompok itu semuanya harus kompak dan saya inginnya tuh ya anak-anak perempuan ini jadi satu kelompok gitu tuh Bu. Jadi mm, mau nggak mm, mau mereka dipaksa untuk kompak gitu. mm. Jadi rencana Bu Ikvi sudah mengadakan kegiatan team building agar bisa membangun kekompakan ya. Selain dengan cara tadi, Bu, kira-kira masih ada lagi nggak, Bu? Eh, Bisa juga itu ada opsi berikutnya setelah kegiatan team building itu mereka kan udah jadi satu kelompok nih, sudah berusaha untuk Mm, kompak pastinya ya Bu ya dalam mengikuti sebuah permainan tersebut. Nah, setelah acara tersebut saya ingin mengadakan acara bacakan ataupun makan bersama gitu mm, sambil kita ngobrol dari hati ke hati. Mudah-mudahan setelah mm, mereka bermain bersama, berkumpul bersama dalam satu tim, kemudian duduk mm, bersama, makan bersama, ngobrol dari hati ke hati, mudah-mudahan eh, permasalahan yang ada selama ini nih bisa terselesaikan gitu Bu An. Jadi mereka mm, bisa melupakan semuanya dan kemudian berteman lagi seperti sedia kala dan menjadi kompak gitu Bu. mm. Kira-kira Bu Ikvi, apakah ada jangka waktunya nih, Bu? Ya target saya sih dalam waktu-waktu dekat ini gitu ya Bu ya. Pengennya sih Mm, sekitar 1 atau 2 minggu ke depan. Kayaknya 2 minggu ke depan juga masih lama. Sekitar minggu depan lah gitu Bu. Saya ingin mengambil mm, satu hari di hari belajar mungkin akan mengambil satu apa pelajaran saya gitu ya Bu ya untuk mm. mengadakan kegiatan tersebut. Hmm, setelah Bu Ikvi melakukan rencana tadi, apakah Ibu punya komitmen yang kuat untuk melakukan rencana tadi, Bu? Tentu saja Bu Aan, insya Allah saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang ingin saya jalankan. Kenapa saya berkomitmen? Karena saya ingin anak-anak saya itu jadi damai lagi gitu Bu. Jadi saya ingin mewujudkan anak-anak yang kompak, anak-anak yang damai lagi, bersatu, anak-anak yang itu Hmm, Bu, tidak geng-gengan lagi. hmm. Bagaimana Bu Ikvi memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik? Eh, Mungkin salah satunya dengan saya menyusun dulu ya Bu ya. Saya Hmm, menyusun dulu bagaimana jadwal kegiatannya, hal apa saja yang ingin dilakukan, hal apa saja yang akan dilakukan, sekiranya yang cocok dengan sesuai dengan tujuan saya melakukan kegiatan ini, dan saya juga sudah sedikit banyak bercerita gitu Bu. hmm, Bertukar pikiran dengan rekan-rekan sejawat saya dan meminta pendapat mereka tentang hal ini. Dan saya juga mendapat respon yang cukup baik karena kan dari beberapa guru mata pelajaran juga kan ada yang mengajar mereka dan guru-guru tersebut juga merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan gitu Bu. Jadi hmm. saya bertujuan ingin mengompakkan mereka dan mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat saya. Iya, baik. Kira-kira siapa yang perlu diminta dukungan terkait dengan rencana Bu Ikvi dalam melaksanakan kegiatan ini? Yang pasti saya akan meminta dukungan dengan yang pertama adalah kepala sekolah karena bagaimanapun kan ini terkait dengan keadaan di sekolah dan akan dilaksanakan di sekolah dan melibatkan anak-anak di sekolah. Jadi yang pertama saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah, kemudian kepada rekan-rekan sejawat saya, dan juga orang tua murid, tidak lupa anak-anak laki-laki yang ada di kelas saya juga. Saya Hmm, akan meminta dukungan kepada mereka semua.
Baik Bu Ivi, mengingat waktu yang sudah berakhir dalam sesi ini, nanti pekan depan akan saya tanyakan kembali ya dari kegiatan yang akan Ibu laksanakan ini. Eh, Kira-kira 1 minggu ke depan saya bisa ya menanyakan kegiatan Bu Ivi ini berjalan atau tidak. Iya, bisa, Bu An, insya Allah. Mudah-mudahan ketika Bu An menanyakan sudah saya laksanakan rencana kegiatan yang kita obrolkan hari ini ya, Bu An ya. Ya, terima kasih Bu Ikvi sudah mau bercerita. Semoga eh, masalah yang Ibu hadapi dan rencana yang akan Ibu laksanakan bisa berjalan dengan yang Ibu harapkan. Iya, terima kasih kembali Bu Aan. Alhamdulillah saya jadi merasa sedikit lega karena saya sudah bercerita kepada Bu Aan tentang apa yang saya alami di sekolah dan Bu Aan sudah membantu saya mengarahkan untuk menemukan solusinya gitu dari permasalahan yang saya alami. Terima kasih ya Bu Aan. Sama-sama Bu Ikvi. Oke, alhamdulillah Bu Aan, Ibu sudah melakukan coaching tadi ya dengan Bu Ikwi ya. Eh, Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi. Yang Ya. pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu Aan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali menjadi coaching untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu, Bu Wit. Oke, Bu Aan. Menurut saya juga setelah tadi melihat Bu Ipi dan Bu Aan melakukan coaching sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan cukup baik. Kemudian juga alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirtanya. Dan juga Bu Aan juga sudah berusaha untuk bisa menggali, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ikvi, sehingga Bu Ikvi juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching yang tadi juga sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Aan sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bu Aan. Semoga ke depannya Bu Aan bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian juga membantu rekan-rekan sejawat untuk bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Demikian observasi kita hari ini ya Bu Aan ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa Ya, bermanfaat. baik. Iya, terima kasih Bu Amin. Aan atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.